Ya, Hansari, nah kita mulai saja ya. Selamat sore ya untuk pertemuan kita sore hari ini sambil menunggu teman-teman kalian ya. Nanti siapa tahu masuk ya. Ya, sore hari ini kita akan membahas ya pop art ya. Pop art. Miel. Di sini dulu sama Bapak sini, di sini. Kita boleh di atas di sini. Ya. Di sini geser sini. Ya. Sini geser di sini ya. Ya, sore hari kita akan membahas tentang pop art ya. Ya, apa itu tentang pop art? Nanti kita lihat ya. Materinya saya screenshot dulu, share screen dulu ya. Kelihatan ya, pop art ya. Sharingnya kelihatan ya tentang pop art ya. Oke, kita akan bicara pop art sore hari ini ya. Nah, ini bicara soal pop art ini, pop art adalah seni yang menggunakan ya sesuatu yang populer ya sebagai tema atau konsep yang digunakan dalam karya ya. Nah, banyak juga orang mengira pop art ini seni populer karena pop sendiri ya. Nama aliran ini berasal dari kata populer ya. Padahal bukan karyanya yang populer ya, tapi subjek yang diangkat itu populer. Jadi ada hal-hal populer yang memang diangkat dalam karya ini. Misalkan ya mungkin selebriti, ya mungkin tokoh-tokoh penting ya, ataupun mungkin juga benda-benda yang penting. Contoh misalkan mobil-mobil baru ya, contoh, ataupun mungkin tumbuhan yang unik ya. Ini dalam pembuatan pop art ini dalam pengerjaannya ya, dan dia tidak tersangkut paut dengan satu benda saja karena dia luas ya. Nah, kalau kita lihat pendapat dari seorang yang namanya Prawira, pop art ini adalah popular art ya. Jadi yang dimaksudkan bukan seni yang populer, tapi merupakan seni yang menggunakan objek atau benda ya. Objek itu manusia, benda itu bisa mobil, bisa apa saja ya. Entah mungkin benda itu benda batu, mungkin juga bisa ya. Intinya benda ya. Yang populer sebagai objek matter ya, sebagai objek yang baik ya, dan berhubungan dengan imajinasi kebendaan dilakukan sehari-hari. Jadi biasanya untuk membuat suatu pop art ini tidak harus terlalu jauh kita mencari ya. Di daerah sekitar juga bisa kita pakai ya. Ataupun melalui referensi mungkin di internet juga bisa ya. Jadi tidak harus kita turun lapangan sampai jauh-jauh. Misalkan kita mau menggambarkan pop art serigala grizzly, tidak harus pergi ke mana ya, ke benua Eropa ya, seperti gitu ya. Nah, kalau ditarik kesamaan ini ya, sebuah objek ini sebetulnya masih dalam ranah populer ya, masih ranah populer tuh ranah di mana orang mengenal ya, bisa tahu ya, orang bisa paham ya benda itu ya. Nah, kalau di sini populer yang berbeda dari selebriti atau tokoh penting, artinya memang yang sudah saya sampaikan tidak hanya selebriti atau tokoh penting saja, jadi benda juga bisa ya. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita bisa jadikan pop art ya. Jadi tidak harus yang orang-orang yang terkenal ya, ataupun mungkin ada gosip apa yang terkenal kita coba bikin pop artnya, tidak harus begitu. Jadi memang dia tidak tergantung itu ya. Selanjutnya lagi ya, kita akan lihat latar belakang kebangkitan dari pop art ini ya. Pop art ini pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence Alloa ya, pria kelahiran Inggris ya. Ini orang Inggris. Dia merupakan kurator ya, atau orang-orang yang basisnya mungkin di bidang seni ya, mengecek, memeriksa ya, kurator ya.
Bahkan biasanya kurator juga memiliki ya, biasanya begitu ya. Di Museum Anye Guggenheim ya, dia mengatakan bahwa pop art ini dipergunakan untuk menyatakan suatu pengertian yang luas ya, yaitu sikap seniman yang kembali pada kultur massa. Artinya sikap yang luas ini yang kembali kepada kultur massa, artinya seni ini tidak terikat oleh benda ataupun objek. Jadi apa saja bisa dibuat ya di dalam suatu seni ya. Jadi dia kembali ke basic dasar gitu. Karena seni ini banyak ya, ada yang seni realis, ada yang abstrak, ada yang apalah gitu ya. Tapi yang pastinya dalam pengertian luas ini tidak ada sekat atau hambatan ya. Nah, pop art ini juga dimulai juga oleh beberapa seniman New York seperti Lloyd Richardson, James Rosenquist ya, dan teman-temannya. Mereka itu semua menggunakan objek-objek yang populer di kalangan masyarakat untuk menciptakan karyanya. Memang ketika seseorang ingin terkenal atau dikenal atau dikenang, biasanya yang menjadi objek mereka dalam pembuatan seni itu harus orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang sudah sering menjadi center atau menjadi fokus ya. Mungkin itu selebriti, mungkin itu presiden, mungkin orang-orang yang berkaitan dengan kemanusiaan ya. Ketika mereka buat karya yang seperti gitu, secara tidak langsung sudah langsung menjual. Jadi menjual kepada orang-orang atau audiens atau user seperti kita yang melihat atau menggunakan ya. Jadi untuk kalian ketika kalau mau berkarya, misalkan cari sesuatu yang seperti tadi ya, yang bisa mendongkrak portofolio kalian ya, mendongkrak nama kalian ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari konsep gaya pop art ini ya, secara mentah-mentah ya, ini biasanya menggunakan benda yang tadi saya sampaikan, tidak jauh-jauh, biasanya ada yang sehari-hari di dekat rumah kita ya, yang mungkin terkadang kita anggap tidak layak ya disebut seni ya, tapi kita bisa mengubahnya menjadi seni. Contoh misalkan kendi yang pecah ya, atau mungkin dandang yang bengkok atau peot-peot ya, seperti gitu ya. Jadi memang tidak dianggap, tapi ketika kita rubah dia dalam bentuk seni gambar ya, pop art ini akan bernilai seni tinggi ya. Kalau kita lihat secara langsung memang tidak ada nilainya, karena memang benda itu benda rusak dan tidak ada fungsinya ya. Kalaupun ada harganya mungkin ke tukang besi tua mungkin ya, seperti itu ya. Nah, lalu biasanya konsep gaya pop art ini ya, ini biasanya diproduksi secara massal biasanya ya, lalu menjadi produk keseharian ya, kelas kita, kelas menengah ke bawah, lalu bisa disulap juga jadi karya seni yang ternyata tidak kalah megahnya. Jadi dia seperti barang retail. Contohnya misalkan kalian kalau lihat ya, ada orang-orang yang mencetak kaos dengan gaya pop art gambarnya ya, atau mungkin mencetak celana ya yang ada gambar-gambar basis pop artnya ya. Nah, jadi dicetak dalam jumlah banyak, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat contoh dari pop art ini ya, ini identik dengan berbagai karya yang warnanya cerah dan mudah digemari ya. Jadi ketika orang melihat suatu karya dengan warna yang cerah ya, orang senang. Cerah dalam artian maksudnya komposisi warnanya, bukan berarti hitam itu tidak cerah, hitam itu cerah. Cuma dalam pembuatan pop art ini ya, keserasian antara warna itu terlihat. Jadi warna yang tadinya redup ketika didukung dengan warna lain terlihat lebih cerah ya, seperti gitu ya. Lalu pop art ini juga terkadang ke kartun-kartunan. Jadi memang ada beberapa pop art ini yang dibuat ya di ilustrasi majalah atau komik, itu sifatnya seperti kartun ya. Lalu atau biasanya juga ada karakter-karakter yang kalau kita lihat kita senang ya, kita rasa gemas ya. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh karya pop art ini ya. Nah, pop art ini contohnya karyanya
seperti yang pertama ini pop art komik ya. Jadi biasanya kalau seorang komikus biasanya larinya ke sini. Dia akan menggambar pop art ya. Jenisnya seperti komik seperti gini ya. Lalu selanjutnya ada lukisan pop art ya. Ada lukisan pop art yang modelnya seperti gini ya. Selanjutnya juga ada pop art yang seperti Marilyn Monroe pop art. Jadi modelnya seperti gini ya. Dia punya ciri khas seperti gini. Ini seperti Marilyn Monroe. Lalu ada pop art yang lagi prinsipnya seperti collage pop art ya. Oke, kita akan lihat karakteristik pop art ya. Menurut Richard Hamilton dalam bukunya berjudul Andy Warhol ya. Dia mendefinisikan beberapa karakteristik mengenai pop art ini ya. Yang pertama ini populer ya. Populer ini ya artinya didesain untuk audiens secara luas ya. Jadi dalam mendesain gambar pop art ini ya siapa saja ya bisa menikmatinya ya. Jadi bisa dinikmati oleh kalangan yang kecil, kalangan yang besar ya. Jadi untuk khalayak yang luas lah ya. Dan biasanya punya peminat yang banyak. Kenapa? Karena dalam membuat desain pop art ini sedikit unik ya dari beberapa jenis seni yang lain ya. Lalu pop art ini juga ya mempunyai karakteristik solusi jangka pendek. Apa itu solusi jangka pendek ya? Solusi jangka pendek itu ya sorry, tadi saya masukkan ini ya. Jadi solusi jangka pendek ini ketika kita membuat suatu karya yang sangat rumit ya, yang punya seni yang rumit sekali, contoh kayak lukisan ya, contoh kayak mungkin apa ya yang agak rumit, kita bisa arahkan dia ke pop art ya. Jadi ke pop art, maka dia punya solusi jangka pendek ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang susah dalam prinsipnya membuat suatu karya seni, kita bisa arahkan ke sini ke pop art gitu ya. Dan dengan melakukan substitusi ke pop art ini juga ya mempermudah kita dalam mendesain ya. Karena nanti kalau kita lihat nanti sebentar ke depan tentang beberapa jenis pop art yang mudah yang bisa dikerjakan ya. Nanti kita lihat ya. Makanya kenapa saya disebut jangka pendek ya. Nah, pop art ini juga dapat dihabiskan atau mudah dilupakan ya. Karena memang sifat pop art ini tidak bertahan lama ya. Kenapa tidak bertahan lama? Karena jenis tekniknya juga ya tidak terlalu sulit. Dan kedua, pop art ini dia kalau kita perhatikan banyakkan juga beberapa pop art yang nanti disadur ke dalam buku-buku anak SD biasanya juga, atau buku-buku yang bersifat menggambar biasanya seperti begitu. Jadi ketika diwarnai, setelah warna udah jadi kumpul, udah lupa gitu ya. Jadi sangat mudah dilupakan ya. Kecuali pop art yang nanti jenisnya sebentar akan kita lihat ya. Dia tidak mudah dilupakan. Kenapa? Karena dia menggunakan tokoh-tokoh penting sebagai bahan dalam membuat pop artnya ya. Nah, karakteristik selanjutnya adalah berbiaya murah ya. Ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Jadi contoh misalkan tadi saya sudah sampaikan, mungkin panci, kursi, mungkin wajan yang sudah hitam-hitam ya, bisa juga ya seperti gitu. Nah, lalu bisa diproduksi secara massal ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita buat bentuk pop art, kita bisa produksinya secara massal ya, biasanya dalam prinsip menjual ya. Contoh kalau kita sablon dia ya, ataupun kita bisa mungkin tempatkan dia di tas-tas ya, sablon di baju, sablon di tas ya. Ini bisa dicetak dalam jumlah yang banyak ya. Lalu ini sangat mudah ya, cocok untuk anak muda ya. Karena yang sudah saya sampaikan tadi ya, pop art ini ya, cara pembuatannya juga tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu susah, dan bisa dipelajari ya. Jadi dia berbeda dengan seni yang sifatnya melukis ya.
Dan pop art ini biasanya mengikuti alur ya, alur garis ya, atau alur daripada bahan contoh kita, seperti gitu ya. Prinsip dasarnya hampir sama dengan main ciplak sih, gitu ya. Lalu prinsip selanjutnya biasanya juga ya, dalam pop art ini ada hal-hal yang biasanya dibuat dalam bentuk hal-hal yang lucu ya, sehingga ketika kita lihat kita merasa bahwa kita terbawa ya dalam gambar tersebut ya. Lalu karakteristik selanjutnya itu menggairahkan ya. Kenapa? Karena karya ini provokatif ya. Jadi provokatif itu mengajak kita ya supaya kita menyukai karya tersebut ya, dan menikmati karya tersebut ya. Lalu karakteristik selanjutnya adalah memiliki maksud ya. Jadi ketika kita buat suatu karya pastinya ada maksud ya, maksud di dalamnya ya. Nah, jadi begitu pula juga dengan pop art ini ya. Lalu pop art ini juga memiliki daya tarik ya. Kenapa? Karena memiliki corak ya. Jadi ada corak, jadi ada orang bilang tekstur ya, ciri khas tersendiri dari setiap seniman ataupun mungkin desainer ya, seperti gitu ya. Lalu punya karakteristik selanjutnya adalah bisnis yang besar ya. Kenapa bisnis yang besar? Karena ketika kita dapat job atau project yang betul-betul berkaitan dengan orang yang penting, orang yang berpengaruh ya, maka ini menjadi suatu bisnis yang besar. Artinya kita dapat cuan ya, atau fee yang lumayan besar ya. Dan biasanya juga menggunakan membuat pop art ini juga biasa sering dipakai juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam membuat komik ya. Itu sangat ini ya, sangat menurut saya nilai jualnya tinggi ya, seperti gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal beberapa prinsip yang basisnya art. Contoh seperti vector art ya. Kalau kalian lihat di sini, vector art ini merupakan foto ya, atau merupakan atau membuat foto menjadi berefek seperti kartun ya. Ini seperti kartun, dengan kata lain, walaupun foto dibuat berefek kartun, tapi hasilnya masih mirip dengan foto aslinya ya. Contoh seperti kayak gini, ada yang basisnya vector art model ya, seperti gini. Vector art ada yang modelnya seperti hewan, ada yang seperti ilustrasi ya, kayak gini ya. Ini vector art. Jadi bisa diaplikasikan ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Kalau gambar orang ini kita cukup mengikuti alur garis ya, alur garis dari gambar kita ya. Jadi sistemnya hampir main ciplak. Lalu kita ngisi warna ya, seperti gitu. Selanjutnya juga ada pop art ya. Jadi pop art yang basisnya vector art, ada pop art yang basisnya WPAP ya. Jadi WPAP ini Weda Pop Art Portrait ya. Ini yang pertama kali memperkenalkan orang Indonesia ya. Dan biasanya pop art ini berkaitan juga WPAP ini berkaitan juga dengan wajah. Paling banyak sedikit ya. Paling banyak sekali dalam pembuatan WPAP ini wajah yang selalu digunakan ya, daerah wajah, bagian dada ya, biasanya paling banyak ke atas ya. Kenapa? Karena ketika menggunakan dari bagian dada wajah ke atas sangat lebih mudah ya. Jadi kita bisa menampilkan sosok yang kita tuju itu terlihat jelas ya. Jadi dia nampil, wajahnya kelihatan. Jadi kalau kita lihat dalam prinsip pengambilan gambar itu bagian close up ya. Contoh kayak Rowan Atkinson ya, dan beberapa contoh yang sudah saya tampilkan ini ya. Lalu yang terakhir ini ada pop art yang basisnya line art ya. Line art ini biasanya seni grafis yang terdiri dari komponen garis tegas ya. Jadi dia basisnya seperti kita menarik garis saja ya. Jadi tekniknya itu membuat objek itu dua dimensi. Jadi kita cukup tarik garis ya, mungkin ada isian sedikit ya, contoh kayak gambar sini.
Tapi prinsip dasarnya hampir semuanya bergaris ya. Ini tentang line art ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita berakhir untuk sore hari ini tentang pop art? Iya Pak. Nah, saja sudah. Apa kalau yang macam pop art ini bisa juga dijadikan cover majalah tuh Pak? Oh, sangat bisa sekali. Macam tugas-tugas yang kemarin gitu. Oh iyo memang sangat bisa. Makanya tugasnya mau lanjut ke situ nih. Kok sudah buka lagi? Dan makanya dari tadi pertengahan materi tuh itu tanya-tanya nih, bisa tidak? Iya, ini tugasnya nih. Ternyata Tugasnya buatlah gambar line art. Jadi jangan lupa nih gambar line art nih. Yang mudah, nggak usah terlalu susah. Gambar line art ya dalam bentuk poster di mana Anda sebagai pemimpin yang sukses dalam usaha percetakan. Ingat, ini baku sambung terus. Ya, usaha percetakan Anda adalah Gilo Fleding Advertising. Pokoknya lanjut terus. Ini. Jadi karyanya satu paket, ya. Gitu. Oke. Paham ya untuk tugasnya ya? Ya Pak, paham. Ya, bentuk poster. Anda pemimpin yang sukses ya dalam usaha percetakan. Ya, usahanya Gilo Fleding Advertising ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya Tinus tidak ada? Lukas? Tidak ada, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Oke, kalau paham, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas banyak sekali nih. Kenapa mesti banyak? Ya, karena Gimana mengerjakan? ya kerja harus kerja karena ini mempersiapkan kalian untuk besok ke depannya ya. Ke depannya supaya punya karya lebih bagus ya. Karena ketika kita bergerak di bidang desain ini sebenarnya cakupannya luas. Cuma masalahnya sekarang kita mampu nggak? Gitu aja sih. Contoh kayak yang simpel nih. Kita nih contoh ya. Kita kalau mau buat percetakan kecil-kecilan kita harus bisa kuasai desain, paling tidak desain yang sederhana. Gitu. Karena buat percetakan yang kecil-kecilan kan cuma butuh komputer dengan butuh printer ya. Printer itu saja sih. Contoh yang simpelnya mungkin cetak-cetak amplop ya, ataupun mungkin cetak apa ya, yang kecil-kecil gitu ya, foto itu, ya seperti gitu ya. Jadi ya makanya kenapa sampai saya buat tugas terus begini karena arahnya ke situ. Jadi mempersiapkan kalian supaya bisa lebih mahir lagi. Baik itu mungkin ini kan kita belajar sekarang ini vektor ya. Corel Draw atau AI, kalian kuasai yang mana? Terserah pakai yang mana aja. Nanti selepas daripada ini, Senin kita meet ya, UTS. Jangan lupa Senin kita UTS, saya akan sampaikan di grup lagi ya, untuk hari Senin. Jam-jam 4 lagi ya. Dan ini berkaitan juga dengan ya skill kalian arahnya mau kemana. Misalkan mau pakai Corel, mau pakai AI ya. Karena selepas UTS kita akan masuk ke Photoshop ya. Kalau nggak Photoshop mungkin kalian bisa pakai software yang lain ya. Gitu. Jadi mengasah kalian dalam beberapa software ini di mata kuliah ini gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ada Lukas? Iya, Pak, maksudnya tugas mungkin butuh aku agak banyak sedikit, Pak. Maksudnya hari Senin sudah UTS jadi masih ada kesempatan, Pak. Wah, tugas itu kan saya kasih bukan berarti saya suruh kau kumpul cepat. Intinya tugas itu kerja. Belum lagi tugas yang lain. Yang penting dikerjakan. Dikerjakan. Nanti saya akan minta suatu-satu. Nah, Sebelum UAS ujian akhir semester. Oh iya, sebelum ujian akhir semester itu barang semua sudah jadi. Begitu, Lukas. Bukan saya bilang bikin hari ini, minggu depan atau besok 2 hari jadi semua, tidak. Ya, begitu. pikiran. Jangan pikiran.
Kenapa saya bilang begini? Begini loh, kalau kalian buat tugas contoh, logo sudah jadi, langsung buat kartu nama, lanjut buat kartu nama, lempar dia punya logo di kartu nama, tulis nama, misalkan Lukas, supervisor atau ya pimpinan apakah, direktur ya, direktur nama bla bla kan di tengah Lukas, direktur, terus nomor kontak, alamat bla bla seperti gitu. Langsung sambung lagi dengan buat desain majalah, tinggal lempar lagi ke sana lagi, begitu. Tinggal masukkan kau punya foto. Ya begitu, paham ya Lukas ya? Iya, Pak. Mantap. Nah, dari poster itu lagi lempar lagi dia ke poster yang majalah, desain sampul majalah, lempar lagi ke poster ini. Bentuknya dalam bentuk line art lagi seperti begitu. Jadi semua berkaitan, semua bagus sambung terus sampai berakhir gitu. Jadi suatu produk yang contoh kalian pernah lihat ya tidak, Yogi punya pameran waktu dia skripsi. Ada yang lihat kemarin? Tidak ada. Sayang ya, nggak ada yang lihat ya. Yogi. Pas penelitian itu. Oh iya, pas ke penelitian, benar. Aduh, sayang sekali. Ada yang lihat? Ya Tinus lihat, Lukas. Lihat Fajar punya juga, Bar. Fajar juga, tapi bagusan Yogi. Lukas lihat. Tentang sampah kah, Pak? Bukan, Yogi punya itu mulai dari logo naik langsung kartu nama naik, nama naik langsung dari goodie bag. Naik ke goodie bag langsung naik lagi ke tempat isian souvenir baru kotak kecil itu. Begitu. Habis dari situ nanti dia naik lagi ke mana? Poster lagi naik ke spanduk. Maunya begitu. Jadi baku kait semua sampai selesai. Begitu. Yogi punya sayang sekali. Kalian saya pikir kalian ada pergi yang ada di kampus ini waktu skripsi mereka. Enggak pergi ya Lukas ya? Tidak, Pak. Billy betul, Billy. Coba tanya Billy deh. Tanya Billy, punyanya si sayang. Punyanya si Yogi ya. Satu paket semua, keren pokoknya lah. Stand-nya bagus, punya si Yogi. Ya. Semua satu paket dari awal sampai akhir, sangat bagus. Nah, itu yang menginspirasi saya supaya kalian buat produk itu satu kali jalan semua baku ikut ya. Kenapa? Karena siapa tahu, saya nggak tahu, mungkin besok kalian pingin punya usaha percetakan kecil-kecilan ya. Contoh kayak dosen kita ya, Rizky dari percetakan kecil-kecilan. D24. Iya, D24. Dari kecil-kecilan sekarang kan besar toh. Gitu loh. Begitu, jadi baku ikut semua. Jadi saya pikir kenapa sampai saya mau mengarahkan ke situ, karena menurut saya lulusan dari yang mempunyai jurusan dengan teknik atau keahlian tertentu harusnya secara tidak langsung, kalaupun ikut orang dia juga bisa harus berdiri sendiri. Kalaupun ikut orang nanti dia harus punya keahlian betul-betul supaya meyakinkan orang tersebut untuk bahwa saya bisa gitu, seperti gitu ya. Gitu. Makanya harus satu paket. Jadi ini kita akan belajar sambil buat tugas, sambil jalan, sambil karyanya baku ikut terus sampai terakhir. Sampai pertemuan terakhir sebelum UAS begitu ya. Paham ya? Saya pikir mungkin itu saja untuk sore hari ini. Kita Senin nanti ketemu jam 4 untuk UTS-nya ya. Nanti akan saya bicarakan bagaimana teknis UTS-nya supaya kalian juga tidak susah toh. Nanti disampaikan sama teman-temannya. Nah, saya sampaikan di grup juga ya. Kalau ada ketemu teman-temannya di kampus, sampaikan. Saya pikir mungkin itu saja untuk pertemuan kita sore hari ini. Kita ketemu hari Senin lagi dengan segala sesuatu yang sehat, dengan kuat ya, prima ya. Selamat sore ya semuanya. Selamat sore, Pak.